Hello everybody, how are you today? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan skill yang berikutnya, TOEFL structure, yaitu skill 20 tentang make verbs agree after prepositional phrases. Kita pahami dulu apa itu verbs agreement. Ya. Verb agreement ini maksudnya adalah verb itu harus sesuai dengan subjeknya. Ya, apanya yang sesuai? Jika verbnya jamak, maka subjeknya juga harus jamak. Jika verbnya adalah tunggal, maka subjeknya juga harus tunggal. Untuk lebih jelasnya perhatikan kalimat berikut ini. The boy walks to the school. Di sini kita perhatikan the boy ini dia adalah subjek tunggal. Ya, hanya satu. Sehingga dia akan membutuhkan verb yang juga sama-sama tunggal. Untuk verb yang tunggal biasanya ditandai dengan adanya S yang mengikutinya. Ya, the boy walks. Jadi the boy sebagai subjek tunggal, walks juga sebagai verb tunggal. Ini berarti sudah sesuai kalimatnya. Oke, kita perhatikan kalimat yang berikutnya, yaitu ada the boys walk to the school. The boys ini adalah benda jamak. Perhatikan, setelah kata benda boy ada S yang menandakan bahwa benda itu adalah jamak. Sehingga dia juga membutuhkan verb yang jamak atau plural. Nah, di sini ditandai dengan tidak adanya S. Ya, jadi ini berkebalikan ya. Kalau pada verb itu ada S, maka menandakan bahwa verb itu adalah tunggal. Tapi pada kata benda atau subjek, jika ada S, maka dia adalah benda jamak. Oke, jadi hati-hati ya. Subjek tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Subjek jamak, maka verbnya juga harus jamak. Nah, untuk verb agreement ini akan ada 4 skill yang akan kita bahas di meeting yang selanjutnya. Di meeting 20 ada make verb agree after prepositional phrases. Lalu di skill 21 ada expression of quantity. Lalu di skill 22 inverted verbs, disusul yang terakhir dengan make verb agree after certain words. Kita ke skill yang 20, make verbs agree after prepositional phrases. Untuk prepositional phrases sendiri kita sudah pernah membahasnya di skill 2. Jika ingin membukanya kembali silahkan. Tapi saya akan sedikit mereview apa itu prepositional phrases. Jadi phrases ini adalah prasa. Ya, prasa yang diawali dengan preposition atau kata depan. Kata depan ini bisa kalau dalam bahasa Indonesia ada di, ke, dari, ya, ke. Nah, dalam bahasa Inggris ada at, in, on, of, to, dan lain sebagainya. Kalau di sini contohnya adalah to the doors. Jadi to the doors ini adalah prepositional phrases. Ya, the doors ini adalah prasa. Kemudian to ini yang disebut dengan preposition. Jadi prasa yang letaknya setelah preposition, to the doors. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Karena ya, kalau kita tidak paham tentang prepositional phrases, maka prepositional phrases ini akan dianggap sebagai subjek. Ya, contohnya adalah pada kalimat ini. The key to the doors are in the drawer. Sekilas kita akan menganggap bahwa the doors ini adalah subjek. Ya, subjeknya jamak sehingga dia membutuhkan verb yang jamak. The doors are. Ya, padahal to the doors atau prepositional phrases ini bukanlah subjek, tapi dia adalah object of preposition. Ya, subjeknya adalah the key. The key di sini dia adalah subjek tunggal, singular. Maka prinsipnya kita harus ingat lagi bahwa subjek tunggal membutuhkan verb yang tunggal. Sementara plural di sini dia adalah dia adalah kata kerja plural, jamak, sehingga tidak sesuai antara subjek dan verbnya. Itulah mengapa prepositional
presis ini kita harus hati-hati dengannya, karena kita akan kadang menganggapnya sebagai subjek. Salah menentukan subjek, salah menentukan verbnya. Oke, jadi yang betul seharusnya adalah the key to the doors is in the drawer. Ya, the key tunggal is tunggal. To the doors dia adalah prepositional presis. Kita lihat contoh yang kedua. The keys to the door is in the drawer. Is ini singular, salah, padahal subjeknya adalah the keys, dia adalah plural. Ingat, subjek plural dia membutuhkan kata kerja yang juga sama-sama plural atau jamak. Ya, to the door ini adalah prepositional presis. Jangan sampai kita salah menentukan subjeknya. Ini disebut dengan prepositional presis. The door ini sebagai object of preposition. Sehingga kalimat yang betul harusnya adalah the keys to the door are in the drawer. Karena are ini adalah verb jamak. The keys juga sama-sama jamak. Sehingga prinsip dari verb agreement after prepositional presis yaitu ketika prepositional phrase letaknya di antara subjek dan verb, pastikan bahwa verbnya sesuai dengan subjeknya. Jadi intinya harus hati-hati dengan prepositional phrases, jangan sampai dianggap sebagai subjeknya. Oke, kalau teman-teman sudah paham, mari kita latihan menganalisa soal apakah ini salah atau betul. Okay, started from number 1. The children on the sheer face on the mountain need to be rescued. Kita pastikan dulu verbnya yang mana, ya. Jadi verb di sini kita dapati ada need, subjeknya children. Lalu on the sheer face sama of the mountain ini disebut dengan prepositional presis. Subjeknya apakah ini tunggal atau jamak? Ya, ini adalah subjek jamak, the children. Ya. Sehingga dia juga membutuhkan verb yang jamak, yaitu need tanpa s. Kalau di sini ada s, nanti itu adalah kata kerja tunggal atau singular. Sehingga kalimat itu sudah betul. Lanjut ke nomor 2. The interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Di sini ada subject interrogation. Hati-hati dengan preposition by 3 police officers. Nah, sekilas kita akan menganggap bahwa police officer ini dia sebagai subjeknya karena letaknya sebelum kata kerja have lasted. Padahal subjeknya adalah the interrogation. Kita sudah pernah membahas apositif ya. Jadi the interrogation ini dia adalah subjek tunggal, tidak ada s di sini. Lagian interrogation ini adalah benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Semua uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung, maka dia dianggap satu atau tunggal. Sehingga dia membutuhkan verb yang tunggal juga. Ya. Sehingga kalimat ini salah. Yang betul adalah the interrogation conducted by 3 police officers has lasted for several hours. Jadi interrogation ini benda tunggal, maka dia juga membutuhkan verb yang tunggal juga. Selanjutnya yang nomor 3, the tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Teman-teman coba pastikan mana prepositional presisnya. Ya, prepositional presisnya di sini ada 2, yaitu in the apartment sama next to mine. Ini adalah preposition atau kata depan, in sama next to. Sehingga sudah bisa dipastikan bahwa benda setelahnya ini bukanlah subjek, tapi ini disebut dengan object of preposition. Subjek yang sesungguhnya yaitu the tenants sama verbnya is giving.
The tenants ini plural atau singular? Ya, ini adalah plural karena ditandai dengan adanya s setelah kata benda. Subjek yang jamak maka dia akan membutuhkan kata kerja yang jamak pula. The tenants ini jamak, sementara is giving di sini dia adalah kata benda tunggal, sehingga kalimat ini masih salah. Kalimat yang betul adalah the tenants in the apartment next to mine are giving a party this evening. Oke, kita lanjut ke contoh soal real to full. Di sini ada bla 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 heated by solar energy have special collectors on the roofs to trap sunlight. Ya, untuk mempermudah kita pastikan dulu verbnya. Di sini ada have special collectors. Have di sini sebagai verbnya. Have berarti dia adalah verb tunggal atau jamak. Iya, ini adalah bentuk jamak. Karena bentuk tunggalnya adalah has, sehingga kita akan membutuhkan subjek yang jamak juga. Apakah solar energy ini subjeknya? Bukan ya. Jadi by solar energy ini adalah prepositional phrase karena diawali dengan preposition atau kata depan by. Ya. Sehingga di sini kita masih membutuhkan subjek. Jangan bingung ya dengan heated, kita sudah pernah membahasnya. Jadi heated ini adalah past participle. Oke, karena di sini sudah ada verb, maka yang dibutuhkan di sini adalah subjek. Verbnya di sini adalah jamak, maka yang dibutuhkan adalah subjek yang jamak. Sehingga kita bisa langsung mengeliminasi mana saja subjek yang tidak jamak atau tunggal. Yaitu ada a home is. Kalau kita memilih a home, ini adalah singular subject. Jadi ini jelas salah. Kalaupun kita memilih ini, maka akan double verb. Sudah ada have, di sini ada is, jadinya double verb. Begitu juga dengan yang B. Ini juga double verb. Sudah ada have, lalu di sini ada are. Nah, sehingga opsi B ini pun salah. Yang C, a home, ini adalah singular noun. Padahal yang dibutuhkan adalah plural noun atau plural subject. Yang C salah. Sehingga yang betul adalah homes sebagai plural noun. Sehingga ini sudah sesuai antara subjek dan verbnya. Ya. Verbnya jamak, subjeknya juga jamak. Homes ada s di sini. Sehingga kalimatnya akan homes heated by solar energy have special collectors on the roofs to trap sunlight. Yang kedua, scientists at the medical centers is trying to determine if there is relationship between saccharine and cancer. Untuk soal yang seperti ini, written expression, kita harus mencoba satu-satu apakah poin A, or B, or C, and D ini sudah atau ada error atau tidak. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Scientists at a medical center is trying to determine if there is relationship between saccharine and cancer. Pada soal written expression ini kita diminta untuk menentukan kata atau frasa yang error. Apakah A, B, C, or D? Kita harus analisa satu-satu. Is trying. Is trying ini adalah verb tunggal, yaitu ditandai dengan adanya is. Sehingga kita pun harus mencari subjek yang tunggal. Ya, kita tentukan dulu mana subjeknya. Center or medical center, bukan ya. Ini adalah prepositional phrase karena ditandai atau diawali dengan preposition at the medical center. Ya. Subjek yang sungguhnya adalah scientist. Scientist ini adalah subjek jamak karena diakhiri dengan huruf s, sehingga dia harusnya membutuhkan verb yang jamak juga. Sementara is trying ini dia adalah verb tunggal atau singular, sehingga is trying ini adalah yang error. Well everyone, untuk memastikan bahwa saudara paham apa yang sudah kita sampaikan barusan, di sini ada beberapa soal latihan yang bisa Anda kerjakan. Silakan tentukan kalimat ini apakah true or false. Ya, Anda juga bisa
mengidentifikasi mana prepositional phrasesnya, mana subjeknya, dan mana verbnya. Bisa dituliskan di kolom komentar jawabannya. And I think just all for today. Don't forget to like and subscribe kalau dinilai video ini ada manfaatnya untuk perkembangan belajar TOEFL saudara. And see you next time.